yang jadi persoalan saat ini kita tuh udah terdampak, pasti sudah terdampak, namun kita belum merespon itu. Pemerintah masih menanggung dengan beban APBN-nya, kan gitu kan ya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Ngorbit. Mungkin kalau kita dengar perang di Timur Tengah sudah sebulan dan efeknya juga sudah nampak dan nyata, terutama di transportasi, khususnya transportasi minyak. Kenapa? Karena Hormuz ditutup dan hanya kapal-kapal tertentu yang dikasih jalan. Nah, dampak ekoran dari tutupnya Hormuz ternyata nggak sedikit. Harga BBM di beberapa negara melonjak, ada yang sampai separuhnya. Naik 50%, gede, ngeri. Bersama saya untuk ngobrolkan efek itu ada Bang Gunawan Benjamin. Ya, Bang. Nah, ini kawan kita kalau udah bicarakan masalah dampak ekonomi dan segala macamnya nggak banyak di Medan. Nah, di antara yang nggak banyak itu ada Bang Gunawan. Jadi Bang Gunawan, kalau kita lihat udah sebulan ya, dan terutama Hormuz tertutup tuh hampir sebulan. Iya. Hampir sebulan ya. 3 minggu lebih sih. 3 minggu lah kita nggak. Lebih kurang. Ya, 3 minggu. 3 minggu Hormuz tutup, sudah ada negara yang menaikkan BBM sampai 50%. Kita alhamdulillah sampai sekarang ya, sampai sekarang, dan kemarin pun kita lihat menteri kita udah dengan gagah berani menyatakan kita nggak naik. Nah, oke, BBM nggak naik, ya kan? Tetapi kan ada barang-barang yang ternyata datang dari luar negeri, atau mungkin juga nggak usah luar negeri, barang kita dalam negeri juga ternyata meledak-meletup naiknya. Betul. Gimana kondisinya sekarang, Bang Gun? Iya, jadi sebenarnya ini bukan nakut-nakuti masyarakat lah ya. Kita nggak nakut-nakutin, ngomong kita ngasih fair aja lah, kita ngomong fakta. Kita ngasih tahu masyarakat kondisinya begini. Kita harus prepare. Betul, ya betul, kan? betul. Apa yang harus kita prepare gitu, kan gitu. Jadi gini, memang yang kita alamin ya selama Maret kemarin itu kalau di kita tuh malah deflasi 0,13%. Artinya memang rata-rata terjadi penurunan harga kebutuhan pangan selama Ramadan, Idul Fitri, dan di situ ada Hari Raya Nyepi juga. Ini sebenarnya sebuah capaian prestasi yang kalau menurut saya lebih dipengaruhi oleh faktor di mana memang pemerintah kita tidak serta-merta menyesuaikan kenaikan harga BBM bersubsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat harga BBM non subsidi naik, tapi kan kontribusi inflasinya kecil. Terus ditambah lagi memang kita kemarin tuh ada bencana di November 2025 yang mengakibatkan terjadinya siklus pola tanam yang mundur, sehingga supply di beberapa komoditas tertentu tuh meningkat di bulan Maret, dan akibatnya itu harga anjlok. Salah satunya cabai merah yang sampai belasan ribu, padahal tuh modalnya tuh harusnya tuh kalau di level konsumen di angka 27 ribuan. Oke lah di luar itu. Saya sebelumnya sempat mengkhawatirkan dampak perang ya, terlebih penutupan Selat Hormuz itu terkait dengan potensi terjadinya lompatan harga beberapa kebutuhan pangan kita. Nah, yang jadi persoalan tuh begini ya Bang Da. Deflasi yang terjadi di Maret itu kemungkinan tidak akan mampu dipertahankan pada bulan April ini. Beberapa indikator sudah menunjukkan dampak perang itu sudah mulai dirasakan. Sebenarnya dirasakan sejak bulan Maret kemarin, tapi mungkin di April inilah ya kita ngelihatnya itu pemerintah sudah mengurangi effortnya untuk menjaga beberapa harga kebutuhan pokok yang kemudian lebih mendorong agar harga terbentuk melalui mekanisme pasar. Pupuk ini yang saya gambarkan. Pupuk dari beberapa jenis itu naik dari sekitar 450 ke 480 ribu per sak. Itu baru kenaikan awal yang sejauh ini kalau kita tanya nih sama pedagang pupuknya, ini bakal naik lagi nggak nih ya? Wah, ini sepertinya kalau misalkan kondisi Selat Hormuz ini masih seperti sekarang ini, eskalasinya terus meningkat, kemungkinan masih ada potensi untuk naik lagi. Ini bahaya. Iya, pupuk kan nggak akan lari dari
minyak. Betul, Oke. betul. Jadi minyak ini ya, minyak mentah itu kalau dipanaskan dia menghasilkan beragam produk yang bisa digunakan. Salah satunya kebutuhan untuk pupuk itu tadi. Oke. Nah ini jadi masalah karena memang oke lah musim tanam untuk beberapa komoditas belum terjadi. Oke. Tetapi kalau mereka menggunakan pupuk pada saat hari ini dijadikan sebagai bahan baku untuk bercocok tanam, secara otomatis nanti ke depan ya kalau kita bicara cabai 3 bulan yang akan datang, bicara beras atau padi sama 3 bulan yang akan datang, tomat mungkin di kisaran angka 2 bulan yang akan datang, ini akan memicu kenaikan harga. Oke. Sehingga dampak inflasinya ya memang nggak akan hari ini Oke. yang kita rasakan, karena kan pemerintah juga masih menahan tuh potensi kenaikan harga minyak, harga BBM subsidinya itu tadi. Nah kan itu yang jadi masalah. Nah jadi memang tantangan pengendalian harga kebutuhan pokok ini terjadi di masa yang akan datang. Itu satu hal. Nah, yang instan yang dirasakan pada hari ini banyak pedagang atau produsen ya, khususnya peternak, itu yang udah menanggung rugi. Karena dia nggak berani menyesuaikan kenaikan harga bahan baku produksinya itu tadi seiring dengan kekhawatiran dia nih terkait dengan daya beli yang masih katakan melemah, gitu ya, belanja masyarakat yang masih belum mengalami peningkatan. Ini dia khawatir kalau misalkan harga barang yang dinaikkan itu justru nggak ada yang beli, ya Jadi, gitu. Jadi dampak deflasi kalau kita hitung setahun terakhir kita relatif deflasi. Iya, jadi tahun berjalan tuh kita deflasi 0,66 kan gitu. Nah dampak deflasi itu tentunya banyak yang menahan sebetulnya. Benar. Ya kan? Benar, ada indikator seperti itu. Memang belanja kita itu ditahan. Tertahan ini ya kalau kita bicara Maret lah ya, sebenarnya Maret dan bulan April ini adalah bulan yang penuh dengan banyak bantuan sosial dalam bentuk pangannya. Semestinya itu pengeluaran masyarakat itu akan lebih banyak lagi bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Tapi faktanya Ramadan tahun ini ya Abang udah bisa lihat sendiri bagaimana mobilitas masyarakat kita selama Lebaran ya terlihat biasa-biasa aja kan. Dan relatif memang kalau kita perhatikan pasar atau pajak kita bilang. Iya, pajak kita bilang pajak di sini. Nah, kalau pajak di sini relatif tidak seramai tahun lalu. sebelumnya. Oke, tahun-tahun sebelumnya juga demikian. Nah, kondisi ini apa juga dipengaruhi oleh dampak emas yang sekarang juga sampai lewat 4.000 per ons. Gini dia Bang Da. Memang kita tuh mengkhawatirkan ada shifting, perubahan dari pola-pola investasi ya, atau bentuk simpanan investasi masyarakat itu dari sebelumnya ke produk-produk perbankan, sekarang lari ke komoditas emas gitu kan ya. Ini yang jadi, yang ada banyak faktor yang bisa memicu itu. Pertama, kalau dalam kondisi perang, siapapun di antara kita akan pasti punya penilaian. Lebih aman mana pegang uang kertas? Lindung nilainya mana yang paling tinggi, itulah yang kita pegang. Betul. Kan? Atau saya pegang emas. Kan gitu kan ya. Iya. Kalau kita pegang properti lagi anjlok, gitu kan ya. Kalau kita bilang tabungan, ya tabungan tergerus inflasi. Kan begitu. Nah, pas kebetulan perang ini secara fundamental di belahan dunia manapun, di awal-awal itu kan harga emas lompat dari 2.000-an ke 4.000 lebih. Sekarang 4.600, kemarin sempat ke 5.000-an lebih. Bayangin, apa yang mendorong itu? Salah satunya karena ekspektasi perang itu tadi. Eskalasi perang itu meningkat, orang takut kan? Jadi memang Ada dorongan ke sana. Jadi memang ini memang sebaiknya ya bisa dilihat dari peredaran uang dari M1, M0, M1, M2. Jadi kalau misalkan M0 itu uang yang kita pegang, yang berada di pegangan kita yang beredar setiap hari. Kalau M1 itu bentuknya udah simpanan yang ada di perbankan gitu kan. Yang 2 lebih kompleks lagi, ada obligasi segala macam. Baru M3 lagi nanti ada unsur-unsur yang masih unsur-unsur investasi yang ada berbau spekulasinya. Nah yang begitu-begitu tuh. Jadi pada dasarnya kita ini yang saya khawatirkan di saat masyarakat ekonomi kelas menengah ke atasnya nih ya, menengah ke atasnya cenderung nggak mau nabung, cenderung dia memborong emas, begitu kan ya. Dan di pasar kita lihat di pasar komoditas yang lain atau pasar derivatif ya, relatif memang larinya emas lagi. Betul. Karena memang yang paling menjanjikan sebelumnya itu emas. Walaupun begitu perang berkecamuk gitu kan ya. Ini balik lagi ke kondisi pada saat Rusia memulai perang dengan Ukraina. Saat itu harga emas tertekan. Bentar tapi. Tertekannya bentar aja. Kenapa? Karena kita lagi mengkalkulasi, kita lagi menghitung ulang. Dampak perang ini terhadap pembentukan suku bunga itu seperti apa? Seberapa besar gitu ya? Iya, seberapa besar. Ya kan kita kan masih terus nih. Sejauh ini kan yang jadi patokan itu kan harga minyak mentah.
Kemarin sempat mendekati 120, hari ini juga masih sama, 110 ke 115 dolar per barel. Orang juga akan berpikir, sebenarnya dengan kenaikan harga minyak segitu, kira-kira bank sentral di banyak negara di dunia ini tuh akan ngapain? Ya. Berapa persen dia akan naikin? Tapi memang kita kan pengen dapat gambaran itu kalau sebenarnya. kita nggak belajar dari Rusia dengan Ukraina itu, kan kita bisa lihat yang terdampak waktu itu relatif Eropa, hanya Eropa, ya kan? Tapi kalau yang dampak Perang Iran Israel, yang Amerika, perang apa ini? Cinta segitiga atau apa nggak tahu gitu. Nah, perang yang sekarang ini yang terdampaknya dunia. betul. Karena yang kena dampak langsung yang berperang. Benar. Yang berperang itu bukannya Indonesia lawan mana gitu, tapi ini Amerika lawan Iran. Iya. Jadi, Dan Amerika ini pemain besar ekonomi dunia katanya. Benar. Sampai hari ini Ya kan? tinggi dia. Nah, ketika dia terganggu, otomatis semua negara akan terganggu. Benar. Dan komitmen-komitmen yang ada selama ini di Amerika itu juga akan lari. Larinya komitmen Amerika itu akan mempengaruh ke semua negara yang berbisnis dengan Amerika. Benar, Bang. Kita seberapa besar kira-kira kena dengan Gini ya Bang Daya. Dari awal muasal perang, kita udah mengkhawatirkan dampak perang yang diakibatkan di Timur Tengah ini itu mempunyai multiplier effect yang jauh lebih besar dibandingkan dengan awal muasal perang Rusia dengan Ukraina. Pertama memang yang berperang ini adalah negara-negara penghasil minyak. Ya kan ya. Amerika juga produsen, Iran apalagi. Kan begitu. Nah, kita sempat berpikir, ya mungkin perang ini dipicu lebih dikarenakan faktor bagaimana mereka memberikan pengaruh besar terhadap negara-negara penghasil minyak. Iran sejauh ini masih berseberangan dengan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, Iran lebih cenderung untuk bekerja sama baik secara ekonomi maupun hal yang lainnya itu dengan Rusia, Cina maupun Korea Utara, kan begitu ya? Memang dia bertetangga Iya, langsung. seperti itu, kan begitu. Jadi saya ngelihatnya di saat sekarang ini, di saat Selat harus ditutup, awalnya kita berpikir, kalau sempat kapal kita nggak bisa lewat, ini kita mikirnya tuh berapa lama pemerintah kita tuh akan kehabisan pasokan BBM-nya di tanah air. Walaupun memang sebelumnya ada perjanjian, kan ya, bahwasanya kebijakan resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia itu yang membuka peluang kita beli langsung ke Amerika. Kan gitu kan. Dan yang kedua kita bisa membeli ke negara lainnya, kan begitu. Dan syukur-syukurnya belakangan ini Amerika Serikat juga menyarankan kepada negara sekutunya untuk membeli minyak ke Rusia. Oke lah. Jadi itu sedikit bisa memberikan harapan bahwasanya ya tidak seburuk seperti proyeksi di awal. Tetapi yang jadi persoalan saat ini kita tuh udah terdampak, pasti sudah terdampak. Namun kita belum merespon itu. Pemerintah masih menanggung dengan beban APBN-nya, kan gitu kan ya. Beban kenaikan, ya kalau kita hitung lah. Dulu sebelum perang harga minyak dunia di $60.000 per barel. $60 per barel, sekarang udah di 110, 115. Kalau dalam asumsi APBN itu kan ICP ya, acuan harga minyak kita itu dia angka $70 per barel. Ya berarti kan sekarang ini udah lebih mahal 40 dong. Ya kan 40 ke 45. Ya kan, berarti kan ada beban APBN yang harus ditanggung. Oke. Nah, sekarang gini, setiap kenaikan $1 itu bisa memicu kenaikan biaya beban APBN seberapa banyak? 5 hingga mendekati 7 triliun. Bayangin, berarti kan 5 hingga 7 tadi itu dikalikan 45. Kan simple itu sebenarnya kan ya. Sebetulnya kalau dihitung bisa. Bisa sebenarnya bisa dihitung. Kita bisa ngitung ya kasarnya 150 triliun ke 200 triliun defisit yang harus kita tanggung. Atau beban APBN yang harus kita tanggung dari situ. Oke. Selanjutnya itu masih harga minyak. Rupiah itu melemah loh dari 16.500 sekarang 17.030, 17.040 pagi ini. Itu dia yang sebetulnya yang membuat masyarakat mungkin sebagian besar masyarakat kelas atas malah jadi parno. Yang atas malah yang saya lihat parno. Karena mereka punya pengetahuan, mereka punya ini ya, mereka inputnya tuh banyak dan mereka punya apa ya, cash idle itu yang bisa digunakan untuk apapun gitu kan. Sehingga pada saat terjadi seperti itu, mereka akan langsung shifting, mereka akan langsung mikir, kira-kira ini spekulasi mereka ini ke depan akan seperti apa? Itu kan udah wajar. Tapi shifting dan safety-nya mereka
seberapa besar dampaknya bagi masyarakat kebanyakan? Jadi begini ya Bang Da, justru di saat ekonomi itu lagi melambat, daya beli tertekan, belanja masyarakat itu kurang, nggak bisa didorong untuk tumbuh bagus, itu sebenarnya yang diharapkan adalah masyarakat menengah ke atasnya ini berbelanja. Sehingga apa? Dari belanjanya dia bergeraklah ekonomi yang di bawahnya. Tapi kalau kita lihat setahun terakhir kita deflasi, ya berarti kan mereka kan invest kan. nah itu yang saya takutkan ketika dia menjadikan uangnya emas, ya kan, kita kan tetap deflasi. Ya artinya kan di saat M0-nya itu uang yang beredar itu makin dikit, ya apa yang bisa mendorong kenaikan harga kan begitu kan ya. Ujung-ujungnya kan harga akan turun. Kan begitu. Jadi memang deflasi itulah yang salah satunya dipicu oleh yang itu tadi. Kenapa? Karena memang kita peredaran uangnya mungkin kalau kita lihat nggak semeriah, nggak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Walaupun saya juga masih belum bisa melihat datanya ya. Tetapi saya justru mengkhawatirkan dampak dari masyarakat yang punya uang yang seharusnya mereka belanja untuk bisa menggerakkan perekonomian gitu kan ya. Tapi justru mereka lebih banyak melakukan investasi. Nah, ketakutan akan masa depan ya yang diakibatkan oleh perang itu bahwasanya akan ada banyak nih gangguan-gangguan ekonomi yang bisa merugikan mereka dari sisi asetnya gitu kan ya, bisa menekan asetnya mereka, tentunya mereka akan mencari aset-aset yang memang bisa menjanjikan. Kalau tidak lindung nilainya terjaga lebih sempurna lah. Benar. Tapi pertanyaan balik, stimulan apa yang bisa kita berikan ke mereka akan mereka mau belanja kan itu kan ya Bang Dea? Nah, itulah dia. Kan kalau kita berharap stimulan, sekarang kan tinggal ke pemerintah. Nah, kira-kira pemerintah harus menstimulasi apa ini sekarang? Sebenarnya gini ya Bang Da, sebelumnya kita pernah mendengar pemerintah pada saat terjadinya perlambatan ekonomi ya yang diakibatkan oleh pandemi COVID, ya pemerintah memberikan subsidi baik dari sisi biaya, dari sisi loan to value-nya untuk membeli kendaraan, ya kan, itu juga pernah dilakukan. Subsidi pajak yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat mereka itu agar lebih tertarik untuk membeli barang, misalkan begitu. Hal-hal kayak gitu memang bisa, tetapi mungkin kalau kita ngelihatnya ya, saya ngelihatnya itu kurang efektif ya untuk mendorong perekonomian secara menyeluruh, walaupun dalam konteks tertentu itu bisa menyelamatkan, kan gitu ya, bisa menjadi bumper. Menyelamatkan rakyat oke, tetapi kalau kita perhatikan itu dilakukan, anggaran belanja negara jadi rusak. Sekarang ini yang dikhawatirkan itu gini ya Bang Da. Kemarin Pak Purbaya sudah menyatakan bahwasanya defisit APBN itu menyentuh 240 triliun dari 135 di bulan Februari. Ini aja udah kita bisa kita gambarkan. Bayangin 240 triliun defisit berarti ada pemasukan tetapi untuk belanjanya lebih besar lagi. Untuk menutup itu apa? Berarti kan berhutang kan? Ada kemungkinan akan menarik hutang kembali. Sekarang yang menjadi persoalan itu kan kita menghitung rasionya. Rasio bunga terhadap APBN itu berapa persen? Nah itu kan juga penting, namanya debt to service ratio kan gitu kan ya. Itu angkanya sudah di belasan, udah mendekati angka 20%. Wow. Ya kita bisa bayangin aja. Kita punya anggaran kalau 20% yang mendekati 20% itu hanya untuk digunakan bayar bunga utang, bukan pokok ya. Iya, bunga. Belum pokok. Berarti kalau misalkan defisit ini terus dibiayai dengan penambahan jumlah utang baru, pokoknya berarti nambah kan. Dengan kata lain, bunganya ke depan juga pasti akan makin besar. DSR-nya akan mengalami peningkatan. Kan begitu tuh. Nah ini kan jadi bahaya sebenarnya. Nah inilah tantangan kita ke depan. Jadi kalau 2 bulan lagi aja perang ini berlanjut, saya mungkin nggak berharap itu terjadi. Tetapi kalau 2 bulan ini perang berlanjut, saya justru mikirnya yang nggak usah mikir yang suram-suram, tetapi setidaknya pemerintah akan menyesuaikan kebijakan ekonominya, salah satunya penyesuaian harga BBM yang dijual ke masyarakat. Itu yang paling mungkin akan dilakukan terlebih dahulu. Dan penyesuaian pengeluaran lain yang mungkin seharusnya tidak dilakukan. Ya, itulah yang banyak disoroti para ekonom gitu kan ya, seperti MBG yang anggarannya besar, tolong dong di moratorium. Moratorium itu berarti dikaji ulang, tidak perlu ditutup gitu kan ya. Sambil kita melihat nih situasi fiskal kita itu seperti apa. Masalah yang kita hadapi itu masalah fiskal. Moody's, Fitch Rating, lembaga pemeringkat rating dunia aja udah memberikan outlook yang negatif. Artinya begini ya Bang Da. Hari ini Abang Da dinilai karena kondisi Abang Da nilainya A. Terus tiba-tiba Bang Da kesulitan keuangan. Terus saya bilang, Bang,
nanti outlook-nya mau saya turunkan kalau abang masih kayak gini terus kondisi keuangannya. Berarti kan ke depan ada potensi abang downgrade dari A ke B misalkan begitu. Nah ini berbahaya. Artinya apa? Artinya kalau kita rating utangnya itu, rating kreditnya itu mengalami penurunan, berarti ke depan kalau kita meminjam uang itu dengan bunga yang lebih besar lagi, berarti kan beban kita makin banyak. Jadi ini tantangannya berat ya, ditambah lagi kemarin itu sempat ada isu bahwasanya ya kabar gitu ya, bukan isu ya, kabar yang saya baca di media ini banyak ASN yang statusnya P3K akan di stop gitu kan ya, karena tidak bisa mampu dibayar oleh APBD. Ya kan, ini kan berbahaya sebenarnya. Kalau mereka di stop ya berarti kan kita nggak punya uang lagi nih, kering dong likuiditas di pasar. Nah itu dia yang ditakutkan kalau mereka di stop, berapa duit yang hilang dari pasar. Makanya itu kita akan berhitung dari situ kan. Ya tinggal hitung aja Bang dah. Berapa P3K yang di stop, berapa biasanya mereka dapatkan per bulannya. Dari situ aja kita bisa ngitung berapa sih perputaran uang yang berkurang dari situ. Belum lagi masalah social unrest-nya itu yang perlu diwaspadai. Ini sebenarnya kalau saya bilang ya, komplikasi masalah ekonomi yang kita hadapi akibat perang di Timur Tengah itu sangat rumit, Bang Da. Dan ini seharusnya bisa menjadi fokus perhatian pemerintah ya, agar bisa mengkaji ulang lah mana program-program prioritas yang mungkin bisa lebih difokuskan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat dulu deh, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencegah terjadinya PHK secara besar-besaran. Karena saya juga baca kabar gitu kan ya, dari beberapa asosiasi pekerja bahwasanya ya 2 bulan 3 bulan kemudian kalau misalkan perang ini masih dengan eskalasi yang konsisten seperti sekarang, ya Allah makin nambah. Misalkan kalau jangan-jangan tuh makin memburuk misalkan begitu ya, ini makin kacau lagi. Mereka bilang bahwasanya asosiasi itu ada kemungkinan PHK besar-besaran. Nah ini kan jadi masalah kan. Sebetulnya aku ngajak bangun cerita-cerita kayak gitu. Ini yang kutakutkan dari dampak sosialnya ini. Bukan yang Abang takutkan, tapi kita semua takut ya sebenarnya. Iya, itu yang kutakutkan itu dia. Oke, dampak ekonomi ya. Mungkin masyarakat kecil sudah terbiasa tertekan, tertekan, terjejas, terinjak dan segala macam. Boleh. Yang kecil ya. Tetapi ketika mereka sudah tidak tahan terinjak, aku takut angka kriminalitas itu akan menjadi pemikiran bagi kriminal kita untuk gimana ngatasinnya. Dan itu nggak akan teratasi. Iya, jadi gini ya Bang Da. Yang jadi persoalan, kalau kita melihat masyarakat yang miskin saat ini, oke lah ya, masih ada beberapa program bantuan sosial yang dibantu oleh pemerintah, sehingga seakan-akan itu masyarakat di bawah itu masih dalam tanda kutip tenang gitu kan ya. Ada bumpernya. Ada bumpernya, tetapi kepikiran nggak sama yang menengah yang menuju ke bawah tadi? Iya, yang menuju miskin. Yang miskin baru. Yang calon miskin baru. Kalau kita bilang masyarakat menengah yang terbiasa hidup dengan ada beberapa fasilitas yang dinikmati selama terbiasa, relatif tenang pikirannya. Iya, ya relatif tenang gitu. Dan kan, ya. ketika dia kena dalam trap ini, mereka nggak bisa berpikir. Iya, mereka nggak kuat di situ. Nah, efek sosial mereka itu yang kita takutkan. Benar. Masa iya sih bansos lagi yang akan jadikan solusi? Kan gitu kan, mau berapa anggaran lagi nih habis untuk bakar-bakar duit untuk hanya konsumsi. Ya, ini kan jadi masalah kan. Jadi memang kalau secara pola-pola ekonom, anggaran pemerintah nampaknya yang harus di... Iya, kita bicara fiskal, itu yang paling penting, dan yang kedua selamatkan rupiah. Ya, itu berarti kan memang harus menjaga nilai kan? Benar. Nilai kita sekarang kalau Bang Ud lihat dalam 2 bulan ini kan terjun bebasnya bebas sekali. Sebenarnya gini ya, kalau kita ngelihat, mata uang rupiah itu sempat 17.000 itu berapa lama? Udah 17.000 itu balik lagi ke bawah. Sekarang pertanyaannya, kita kan selalu berteori ya, wah pemerintah berhasil mengendalikan rupiah untuk tidak melemah hingga di atas 17.000. Sekarang kita tanya, berapa banyak cadangan devisa yang terkuras untuk menyelamatkan itu gitu kan ya? Itu dia yang sebetulnya kita takutkan. Kalau dulu orang berpikir duit itu ada emas di belakangnya. Iya, dulu pikirnya begitu. Sekarang gitu kan. Nah, sekarang duit ini devisa di belakangnya. Itu dia. Devisa kita tahannya berapa tahun? Nah, underlying asetnya kita itu devisa. Jadi jangan mumpung di sini kita perurus, ini bukan emas.
Jadi kalau devisa kita yang katanya cukup untuk pembiayaan impor selama 6 bulan gitu kan, yang angkanya bergerak di kisaran 130 miliar US dollar yang ada di Bank Indonesia gitu kan ya. Ya kita juga jangan terlalu bereporia berapa sih uang segitu mampu menjaga agar rupiah tidak melemah terus-terusan dihantam sisi eksternal yang kita sendiri juga nggak tahu kapan akan berakhir, dampaknya nanti akan seperti apa. Terus kita cuma bisa memitigasi dan kita nggak bisa memberikan solusi untuk masalah yang di situ. Itu yang ditakutkan sebetulnya. Kenapa takutnya gitu, Bang Gun? Kalau kita lihat nih dalam sebulan ini, kalau kita punya cuma sekian berapa? 130 miliar dolar lah lebih kurang di situ. 130 miliar dolar. Cukup untuk 6 bulan impor. Cuma 130 miliar dolar. Setiap hari yang dibakar dalam perang. Nah itu dia kan. Kemarin kan kita sempat bilang, saya sempat ngikutin itu ya. Bagaimana cadangan devisa itu terkuras gara-gara ya salah satunya itu intervensi Bank Indonesia akibat tekanan yang begitu hebat tuh karena kondisi-kondisi eksternal. Nah gini yang perlu diwaspadain sama masyarakat. Kondisi yang kita alamin pada hari ini itu sebenarnya punya bom waktu dari sisi mata uang rupiah, Bang Da. Kalau kita bilang bahwasanya ya rupiah kan hanya berimpact pada kenaikan harga BBM. Oh enggak hanya itu. Sebagian beras kita ada yang impor. Sebagian kebutuhan pangan kita tuh ada yang impor. Emas kita pun impor. Ada. Jadi memang ada banyak komoditas yang sebenarnya datang dari negara lain ini membutuhkan kestabilan mata uang rupiah dan kecukupan dari sisi kuantitasnya. Yang jadi persoalan kalau uang cadangan devisa ini habis hanya untuk menyelamatkan APBN dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Nah, terus bagaimana dengan harga tempe yang kedelainya dari impor? Kan begitu kan? Terus kita bagaimana dengan harga daging ayam, daging telur ayam, atau mungkin daging sapi yang bahan bakunya, bungil kedelainya juga dari impor. Walaupun udah ada jaminan resiprokal boleh beli langsung ya. Iya, tapi kan kalau mata uang rupiah yang melemah tetap aja bengkak itu APBN kan. Kalau tadinya ayam 20.000 jadi ayam 50.000 kan nggak sedap cara dengarnya. Abang jangankan itu ya. Saya kalau di pasar, di pajak gitu ya, ketemu sama pedagang, Bu, harga daging ayam berapa? Pokoknya harga daging ayam sudah tidak ada lagi yang pernah menyentuh di bawah 30.000. Sekarang sudah ada di atas semuanya. Ya, saya sekali 28 Bang. Kalau bilang 25, 23 udah nggak ada lagi Bang. Oke. Bahkan sempat ada 50.000 di wilayah Sibolga. Bayangin itu per kilogram. Jadi aku baru dapat info dari kawan di daerah selatan ya. Itu ayam negeri berarti ayam ras ya ayam ras. Itu 50.000 sekilo. Terus ayam kampung 80.000. Iya, ayam kampung tuh naik memang. 80.000 sekilo. Terus daging 190.000 sekilo. Ini kan udah. Oh ya. Lebaran aja kan sampai 190.000. Ya, itulah konsekuensi dari perubahan harga yang terbentuk ya kan. Jadi memang masyarakat juga perlu tahu bahwasannya sekalipun kita belum menaikin harga BBM di tanah air, tapi negara lain itu banyak negara yang memberikan keluasan harga BBM naik turun mengikuti mekanisme pasar. Kita lihat aja di Australia nih, Bang Da. Di Australia nih. Pada saat harga BBM mereka naik, tentunya kan mereka menggembala sapi, mengurus sapinya dengan kenaikan harga pokok produksi karena harga BBM. Belum lagi biaya pengapalan. Tadi saya dapat kabar dari kawan-kawan, pengapalan naik Bang sekitar $1 per 1 kilo daging sapi. Buset, saya bilang begitu kan ya, itu aja udah 17.000 kan. Kalau dolar Australia nggak apa-apa. Dolar Australia juga tetap muat. Dolar US ya. Jadi kan sebenarnya kan ini kan ada gambaran bahwasanya dari sisi logistik dan bahan baku aja udah naik. Kita nggak naikin BBM, tapi harga barang tetap naik di sini. Kenapa? Bahan baku dari luar yang masuk kemari akan jadi lebih mahal dan kita akan menjual dengan harga yang lebih mahal. Itulah yang kita bicarakan di awal tadi. Itulah transmisinya, kan gitu kan? Itulah transmisi harga, kenaikan harga BBM di negara lain. Bukan berarti kita akan adem ayem aja selama kita nggak naik di sini. Oh tidak, kita akan tetap merasakan itu. Dan sayangnya nggak hanya sapi, kita punya kedelai, kita punya bahan pakan ternak yang lain, kita punya tepung ikan, kita punya obat-obatan, vitamin segala macam yang diimpor dari negara lain, termasuk sebagian bahan baku pupuk, kan begitu kan? Ini bahaya sebenarnya. Itu baru untuk sektor pangan ya.
Iya, ya kita ngomong sektor pangan lah yang paling fundamental di kita, gitu kan ya. Itu baru kita cerita sektor pangan udah begitu mengerikan. Benar. Belum lagi sektor keuangan. Banyak sektor industri yang juga tergantung sama. Sekarang siapa sih yang mau bikin produk-produk jadi kalau dolarnya 17.000? Bang Da, hari ini aja per hari ini kita udah ngelihat harga plastik itu naik sekitar 25% sampai 30%. Nah, bayangin, berarti naik lebih dari seperempat nih, seperempat ke atas. Itu hanya barang plastik, pengemas. pengemas. Ya, bahan baku untuk beberapa produksi yang pakai kemasan. Kan begitu. Berarti untuk kemasan kita udah pasti akan naik di atas 25%. Betul. Dari situ aja kita udah mikir industri mana yang akan mampu menanggung beban kenaikan biaya bahan baku plastik itu tadi loh. Hanya untuk kemasan? Untuk kemasan doang. Bertambah 20. Iya, produksi tempe aja. Yang juga perlu plastik. Plastik itu terpaksa mengecilkan tempenya biar supaya nggak naik. Karena kalau dinaikin takutnya dia kehilangan pelanggan di situ konsumen karena masa daya beli kan. Akhirnya gizi masyarakat kita. Itu dia. Saya pakai ini. Itu udah plastik kan. Kita belum lagi lihat kita impor bauksit, ya kan? Kita impor bukan bauksit, bahan baku bauksit. Kita impor banyak, iya. Bahkan emas pun kita impor kan. Nah, hal-hal kebutuhan industri ini kan nggak sedikit. Kira-kira kalau Bang Gun perhatikan tadi gejolak yang telah terjadi, kira-kira berapa persen lah harga-harga kita akan bergerak. Naik gitu ya. Bisa sampai 10? Itu mungkin masih moderat kenaikan 10% Bang Da. Dengan kondisi yang sekarang aja ini gini ya. Kalau saya ngambil contoh lah ya, saya takutnya nanti masyarakat berpikir yang malah panik gitu kan ya. Kita nggak bikin panik, tapi masyarakat pikir, aku harus prepare loh. Ini benar. Saya sampaikan barang contoh yang udah jadi aja. Daging sapi yang mungkin pada hari ini itu bisa dinikmatin sekitar Rp140.000 per kilo di Kota Medan, itu berpeluang naik di kisaran angka 160. Kalau saya hitung dari biaya-biaya tadi ya, 160 ke 170. Bayangin, berarti ada sekitar 20.000, dia 20%. Ya sekitar kalau saya bilang 10 hingga 15 lah. 10 hingga 15% kemungkinan naik. Akan terjadi kenaikan secara merata pada beberapa kemudahan pengelolaan pokok tapi kita. Perlahan tapi merata dia. Nantinya akan seperti itu. Dan dalam jangka sebulan kira-kira sanggup nggak pemerintah? Sebulan mungkin masih ada kemampuan pemerintah ya, punya bumper dari APBN. Saya yakin pemerintah akan berupaya terus, tapi dalam kurun waktu dengan konteks begini ya, perang di Timur Tengah itu dengan eskalasi yang sekarang aja, artinya kondisinya kayak sekarang gini nih, itu bisa dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan kemudian nanti, Bang Da. Tapi Amerika udah bikin perang darat loh. Nah itu dia, berarti kan meningkat kan eskalasi itu. Karena kalau itu makin terjadi, ya mungkin kalau 1 hingga 2 bulan. Perang tanpa manusia mungkin biayanya bisa lebih sedikit ya. Perang dengan manusia itu kan, waduh, nggak bisa. Iya, yang saya khawatirkan itu justru harga minyak dunia yang saat ini masih di 115, ini masih mau bergerak naik lagi. Kan ada prediksi orang, kalau kita lihat ekonom dunia memprediksikan di beberapa bulan ini bisa sampai 200. Dan bisa di atas 200. Betul. Jadi kalau misalkan ya, kita melihat ancaman Iran, Hormuz sudah ditutup. Dia bilang bahwasanya ya nanti yang dekat terusan Suez itu juga bisa ditutup dengan agresi militer. Di situ aja kita udah bisa mikir kan, bagaimana potensi pembentukan harga minyak dunia ke depan. Ada beberapa lembaga keuangan internasional nih, saya lupa namanya siapa ya, kalau nggak salah JP Morgan. Ya, dia bilang bahwasanya kalau misalkan perang ini eskalasinya memburuk ke $150 per barel harga minyaknya, banyak negara resesi. Ya, kalau angka segitu udah nggak kebayang lagi rupiah ke berapa, makanya banyak ekonom tuh yang proyeksikan rupiah bisa ke 20, ke 22 gitu kan ya. Jadi kita kembali ke 98.
sebenarnya 98 udah kita lewati nih Bang angkanya. Enggak, 98 pernah 18 ya. Iya, dolar naik berapa sekian persen lah gitu lah. Ya, ini kalau kita bicara rupiahnya nih tahun 98 kita lewati sebenarnya. Ini kita lagi mencari tempat apa target-target baru nih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak mau ini ya, saya nggak mau ikut-ikutan untuk memproyeksikan walaupun saya punya hitungan saya sendiri, saya punya proyeksi saya sendiri, tapi saya kadang-kadang mengerim tuh kalau bisa depan sini gitu kan ya, saya akan read. Tapi kalau kita pribadi saya akan ngomong gitu kan. Tapi gini aja deh. Ada banyak ekonom yang bilang bahwasanya bisa ke 20 atau 22 ribu. Kalau menurut akal sehat saya, itu mungkin loh. Nah, itulah dia. Nah, memang sih sangat mungkin jadi. Ya kenapa? Kalau memang harga per barrel naik di atas 100, orang akan lari terus ke emas. Karena nggak ada lagi lindung nilai tertinggi saat ini selain emas. Betul. Ketika emas itu menjadi incaran, berarti duit tidak akan ada lagi yang bergerak bebas di pasar. Benar Abang Da, karena emas itu nilainya universal. Universal gini ya, saya di masyarakat ya. Kalau kita hari ini duduk di Indonesia, pada saat kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita tuh biasanya menggunakan mata uang negara tujuan, ya, atau kita bisa menggunakan US dollar. Jadi kita punya US dollar di sini, kita mau ke Singapura, kita mau ke negara-negara Arab, kita mau ke negara Eropa, itu bisa kita bawa. Dan emas itu memiliki nilai universal yang sama. Kalau saya punya emas 1 kilo, saya pegang di sini, saya bawa ke Singapura bisa dijual, saya bawa ke Malaysia bisa dijual, ke negara lain juga bisa dijual, dan saya bisa menguangkan, menjadikan uang itu uang cash. Dengan nilai yang relatif sama kan gitu. Bayangin kalau kita uang kertas gitu kan ya. Kalau uang kertas ini kan kepercayaan itu yang jadi nilainya kan. Jadi kalau misalkan kita bawa ke negara lain, sementara negara kita atau negara lain yang juga punya uang kertas lagi berperang, siapa yang mau pegang itu? Bahkan yang punya Fort Knox sendiri pun tidak terlindungi nilainya. Nah itu kan gambaran nyata yang kita lihat sekarang kan. Iya, jadi wajar kalau seandainya nanti perang berkecamuk, eskalasi meningkat, emas tetap akan jadi instrumen investasi. Dan duit akan makin rendah nilainya. Iya, benar. Oke. Nah, apa yang sekarang kita harus lakukan masyarakat? Haruskah kita menarik uang kita dari bank? Kita ini masih lebih parah lagi loh. Iya. Itu kalau yang kita anjurkan sebenarnya itu mempercepat kita dalam menuju proses kehancuran ekonomi itu sendiri. Karena kalau kita tarik semua uang di bank, likuiditas mengering gitu kan ya, beralih ke emas semua, emasnya naik gitu kan ya, uang menjadi kurang bernilai, ini bisa mendorong terjadinya resesi lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan kita. Atau mungkin krisis lagi ya Bang Da ya. Kalau resesi sih mungkin kan hanya siklus pertumbuhan negatif dalam 2 periode tertentu gitu kan ya. Tapi kalau udah krisis, ya ini kayak 97-98 ini kan. Nah, ini pun berbahaya sebenarnya. Tetapi saya sarankan sih ya bagi saya ngomong ke pemerintah dulu lah supaya untuk lebih melihat bagaimana caranya menyelamatkan fiskal kita dan menyelamatkan mata uang rupiah. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, kalau bisa beberapa program-program prioritasnya itu dikaji ulang aja. Nggak apa-apa lah. Kita mengalami sedikit penurunan pertumbuhan ekonomi yang dari motor penggerak ekonomi sebelumnya, tapi kita menyelamatkan perekonomian kita untuk waktu-waktu genting seperti sekarang ini, waktu-waktu yang urgent. Walaupun belum dikatakan force majeure ini ya. Sebenarnya sih kalau saya secara pribadi udah force majeure sih sebenarnya gitu kan. Kalau saya menilainya begitu. Iya, karena kondisinya udah jauh kali lari dari hitungan-hitungan yang ada kan. Bener. Saya tuh begini ya Bang Da, pada saat saya membalas pertanyaan media yang notabene itu dia akan mempublikasikan tulisan dalam bentuk tulisan gitu kan ya. Saya lebih cenderung untuk berhati-hati. Tapi kalau misalkan dalam bentuk diskusi seperti ini, ngobrol begini kan penjelasan itu akan bisa panjang gitu kan. Karena kan kita nggak terbatas pada ketikan berapa huruf gitu kan ya Bang Da. Makanya saya berani ngomong gitu loh. Jadi ada satu hal yang ingin aku lihat. Ketika ekonomi dulu teratur, banyak barang-barang yang diatur, diawasi, itu kondisi ekonomi dalam pasar bagaimanapun di dunia kita relatif bisa bertahan, ya kan? Apa sudah ada waktunya kita harus menjaga dan membatasi peredaran barang tertentu yang membahayakan fiskal kita, seperti emas tadi? Perlu nggak kita membatasi pembelian atau penjualan emas di dalam negeri sehingga fiskal kita bisa
Iya, sebenarnya sih nggak hanya emas ya Bang Day, ya mungkin beberapa komoditas tertentu yang nggak kita butuhkan, yang memang kita dapatkan dari dapat manfaat juga dari PPNBM ya kan ya, pajak pertambahan nilai barang-barang mewah gitu kan ya. Dari situ ya kalau saya bilang ada banyak lah komoditas yang seharusnya itu bisa dikurangin ya, diawasin gitu kan ya. Ya kan ya, bisa mengurangi ketergantungan kita, beban kita terhadap mata uang rupiah atau mungkin fiskal. Itu memang perlu. Tetapi kan yang jadi persoalan, ada beberapa industri kita yang memang sangat tergantung dari situ, gitu kan ya. Otomotif misalkan, dia masih bergantung pada beberapa komoditas-komoditas impor atau barang-barang impor. Kan begitu, industri, beberapa bahan-bahan kimia impor, kan begitu. Tetapi memang ada baiknya begini ya, di saat kita mempertahankan industri kita, di saat kita mempertahankan bagaimana kebutuhan pangan kita dari si impor itu tidak terganggu, termasuk juga BBM, maka di saat yang bersamaan harusnya pemerintah bisa mendorong nih peningkatan jumlah ekspor untuk komoditas yang lainnya, misalkan nikel, bauksit, atau mungkin batu bara, sawit, misalkan begitu. Tetapi yang menjadi persoalan di saat terjadi perang, ekonomi negara itu melambat. Jalur distribusi juga terganggu kan Bang Da? Kita juga kesulitan menghadapi itu. Kita juga kesulitan. Bagaimana kita mendorong supaya ekspor ini bisa mendatangkan devisa sehingga kita bisa mengimbangin itunya. Sehingga tidak tercipta net import gitu kan ya. Jadi cash flow keluar ini jadinya kan gitu. Jadi cash flow masuk kita tetap punya sehingga duit tetap ada terjaga di dalam negeri kan. Nah itu yang kita harapkan. Devisa kita tetap tidak tergerus lah gitu kan. Bukan tidak cepat kali, nggak meluncur tajam ke bawah gitu, cepat kering lah gitu kita harapin kan gitu. Nah, kondisinya memang berat ya. Jadi gini, dari sekian banyak nih, kadang-kadang nggak ini ya, di luar saya sering kali dapat pertanyaan dari kawan-kawan gitu kan ya, akademisi, media paling sering, mereka selalu nanya, Bang Gun ada solusi nggak untuk masalah ini? Ya, saya selalu bilang, kalau memang ada solusi, pasti sudah diambil sama pemerintah. Tidak semua masalah yang ditimbulkan, apalagi masalah yang diakibatkan oleh kegalauan, masalah yang diakibatkan oleh kerusuhan yang ada dari sisi eksternal ini, selalu bisa disajikan dengan solusi yang ada di sini. Yang ada kita beradaptasi, ya kan? Nah, kita beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Itu dia, bukan solusi saya bilang tuh. Itu sebetulnya yang way out yang saya lihat. Bagaimana caranya negara secara utuh beradaptasi menghadapi kerusuhan global untuk menyelaraskan kebutuhan lokal. Betul. Sehingga kita perlu melindungi harta dengan aset yang lindung nilai tertinggi, tetapi pemerintah juga bisa mengajarkan masyarakat untuk tidak rakus, tidak panik ketika harga-harga tertentu. Iya, mungkin kita bisa sampaikan juga, jangan panik buying juga ya dengan kondisi yang sekarang. Ya, soalnya yang saya lihat sangat ngeri itu masih itu yang dari Sebenarnya Bang Da, sebenarnya gampang menyimpulkan apakah kondisi ekonomi di suatu negara atau di belahan dunia manapun dalam kondisi baik-baik aja atau dengan masalah. Kenaikan harga emas yang begitu signifikan, meroket segila-gilanya, itu udah mengindikasikan jelas bahwasanya ekonomi kita sedang ada masalah. Berarti gitu pemerintah harus menyikapi hal itu kan, dan siap-siaplah mengikuti impact yang ditimbulkan pergerakan duit itu. Iya, benar. Dan jagalah duit itu jangan terlalu cepat lari ke tempat-tempat yang tidak bisa mengalir. Berputar juga, itu dia. Tidak bisa mengalir. Kalau dia cuma di tong aja, aman dia di situ. Ya kan? Yep. Air kalau dalam tong aman air itu. Tapi kalau dia udah mulai mengalir, ada yang basah di bawah. Yes. Ya, jadi nggak banyak kok permasalahan kita lihat. Semua pasti terjadi. Apalagi kondisi dunia sudah nampak parahnya. Bukan cuma rupiah yang tertekan, duit lain juga tertekan. Untungnya kita masih negara agraris ya. Ya. Sehingga tekanan seberat apapun, tanah kita masih bisa
memberikan bumper bagi masyarakat. Tapi itu pun tergantung pemerintah. Mau nggak pemerintah membuat kebijakan yang betul, bukan seperti food estate yang hanya keluarkan duit, tapi nggak menghasilkan bumper atau pertahanan bagi masyarakat. Kita bicara masalah masalah duit. Masalah duit sampai seberapa kuat sih kita membuat duit? Negara kita sampai berapa kuat bisa cetak uang? Bukan cetak uang gampang, banyak sekarang. Menghasilkan nilainya itu yang setara dengan devisa yang masuk. Sehingga kita nggak bisa jengkali orang. Orang juga nggak bisa naruh pajak yang tinggi sama kita. Kita juga gampang menjual barang kita. Pokoknya kalau udah cerita ini, kita minta kalau bisa kawan-kawan di BI nanti maulah datang ke sini untuk ngobrol. Karena permasalahan uang beredar ini nanti ini bahaya ini Sampai di sini dulu perbincangan kita. Yap. Terima kasih, Bang Dah. Iya, sama-sama Bang Dah. Ya. Kita lanjutkan perbincangan kita di orbit berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.